Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau kita hari ini masih sadar jadi manusia yang bisa bernafas, artinya harus sadar ada yang memberi nafas, yaitu namanya Gusti Allah. Pelajaran tersebut seringkali dinamai sebagai zikrullah. Makanya jangan mursyid-mursyid tarekat sebisa mungkin dimanapun tempatnya, dalam situasi apapun, hatimu harus mengingat namanya Gusti Allah, harus melanggengkan zikir di dalam hatinya. Satu. Yang kedua, di dalam bertarekat kita semua ini diajarkan untuk berkesadaran dalam beriman dan bertakwa. Tadi sudah saya jelaskan tentang iman, sekarang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu bukan hanya sekedar perbuatan ritual peribadatan saja, tetapi takwa adalah kebaikan sosial. Jadi kalau ada orang yang tanya takwa itu bagaimana? Ya sekedar orang yang taat sholat 5 waktu, orang yang taat dalam berpuasa Ramadan, bukan hanya sekedar Ramadan, tetapi hari Senin dan hari Kamis dia mau menjalankan itu puasa sunnah. Bukan hanya sekedar dia itu sholat dan berpuasa, tetapi dirinya juga mau menjalankan wiridan. Bukan hanya wiridan, tapi dia minimal setiap bulan sekali hadir di majelis istighosah. Itulah yang namanya takwa. Ternyata takwa itu bukan hanya sekedar peribadatan ritual saja, tetapi takwa itu adalah kebaikan sosial. Dalam Quran Allah Ta'ala menjelaskan tentang perilaku manusia yang bertakwa. Bagaimana manusia itu bertakwa? Bagaimana perilaku manusia yang konon katanya itu bertakwa kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menjelaskan orang yang bertakwa itu yang bagaimana, yaitu siapapun yunfikuna fi syarra'i wa dharra, siapapun manusia yang bersedia untuk berinfak, yang bersedia untuk berbuat kebaikan fi syarra'i wa dharra, tanpa memperdulikan situasinya, dalam situasi yang sempit maupun dalam situasi yang longgar, dalam keadaan yang menghimpit maupun dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak memperdulikan situasinya. Tidak penting kemarin itu 2019 pilihan presidennya sama apa enggak sama pilihanmu. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, saya siap untuk nolongin. Tidak memperdulikan di belakang dia ini lagi ngomongin kejelekanku, apalagi ngomongin kebaikanku, gak penting. Kalau dia butuh pertolongan, aku siap nolong. Fisyarra wa dharra. Dia mampu berbuat kebaikan tanpa pamrih dalam situasi yang sempit maupun dalam situasi yang longgar. Akan tetapi jika mana dia sudah berbuat kebaikan sedemikian rupa, hatinya masih disakitin, dirinya masih dibuat kecewa oleh perilakunya, wal kadimin, dan dirinya bisa menahan al-ghaidha, amarahnya, hatinya dikecewakan, hatinya disakitin, dia bisa menahan segala amarahnya. Kadem itu bahasa Jawanya adalah gegem es batu. Gegem es diempet sampai hilang. Orang yang menggenggam es batu itu digenggam sampai hilang. Itu kadem.
wal qadimin, dan dirinya bisa menahan apa yang ditahan, al-ghaidha, segala amarahnya. Bukan sekedar menahan amarahnya, tetapi dirinya juga bersedia, dirinya mampu mengendalikan diri untuk wal afina anin nas, dan dirinya bisa memaafkan, dan dirinya bisa memaklumi kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau sudah demikian, maka dapat jaminan dari Allah Ta'ala. Wallah, saat temannya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu tresno, yuhibbu cinta sopo Allah Ta'ala al-muksinin, kepada mereka yang berbuat kebaikan melampaui kewajibannya. Ini takwa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kalian semua kepada Allah Ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap daripada kalian semua adalah manusia-manusia yang benar-benar berpikir tentang apa yang kalian lakukan hari ini terkait akibatnya di kemudian hari. Apapun yang kita perbuat sekarang ini harus kita pikirkan dampak akibatnya di kemudian hari. Nah, kenapa Gus kita harus berpikir sedemikian rupa? Toh nyatanya semua sudah ditakdir sama Allah Ta'ala. Segala kejadian yang ada di muka bumi ini atas kehendak Gusti Allah. Kira-kira terjadinya realitas, kira-kira terjadinya kenyataan ini disebabkan oleh takdir apa disebabkan oleh ikhtiar? Takdir apa ikhtiar? Takdir berarti tanpa perlu ikhtiar. Ikhtiar berarti tanpa perlu takdir. Apa? Penyebab satu kejadian itu takdir apa ikhtiar? Takdir tanpa ikhtiar bisa? Bisa enggak? Dua-duanya ya harus takdir, ya harus takdir saja tanpa ikhtiar tidak bisa. Ikhtiar saja tanpa takdir juga tidak bisa. Artinya keinginan Allah Ta'ala harus didukung oleh keinginan manusia gitu. Kalau Allah Ta'ala mempunyai keinginan, manusia tidak pengen, ya Allah Ta'ala nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Masa gitu? Katanya dua-duanya. Berarti takdir Allah Ta'ala membutuhkan dorongan ikhtiar dari manusia. Kalau manusia nggak mau ngapa-ngapain, ya Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Masa gitu? Ini gimana? Terjadinya realitas ini dikarenakan takdir apa ikhtiar? Takdir. Balik nah. Berarti tidak usah ikhtiar, iso. Iso. Berarti ikhtiar. Orang usah takdir iso, ya ora iso. Lah piye? Jawabane sing ndi? Lho kok karek jenengane nak men. Wong duwe pikiran dhewe-dhewe kok. Manut, wong manut itu wong ora mampu mikir niku berarti. Itu ya orang yang tidak terstruktur cara berpikirnya atau orang gimana ini? Ini kita ajak diskusi kok. Kira-kira terjadinya realitas ini sebabnya takdir apa ikhtiar atau dua-duanya? Dua-duanya. Artinya takdir Allah Ta'ala membutuhkan peran ikhtiarnya manusia gitu. Kalau manusia nggak mau ikhtiar, Allah Ta'ala juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Enggak. Lalu gimana ini? Mau takdir, jawab takdir, menggoknya neng ikhtiar. Ditut neng ikhtiar, menggoknya neng karu-karune. Karu-karune menggoknya neng takdir. Lagi sido ora iki jane. Ikhtiar itu artinya apa? Siapa yang ngajarin itu?
Kok sampean? Aku nggak pernah ngomong kalau ikhtiar itu artinya usaha. Siapa yang ngajarin kalau ikhtiar itu artinya berusaha itu siapa? Yahtaro bermakna ikhtiar. Yahtaro itu bukan bermakna berusaha. Yahtaro itu bermakna memilih. Ikhtiar itu artinya memilih. Jadi itu salah fatal kalau ada orang yang memaknai ikhtiar adalah berusaha. Kita ini seringkali lupa, karena kita ini bisa berikhtiar dikarenakan ditakdir oleh Gusti. Mikir ngono kok orang nyandak aja. Ini kok kudu ditekani wong Jombang kan yo kebacut bisa. Berarti ki daneme rendah. Danem rendah. Maka dari itu perlu kita mengevaluasi diri. Kita harus benar-benar memikirkan apa yang kita lakukan hari ini terkait akibatnya di kemudian hari. Sekarang ini banyak sekali degradasi moral dan juga degradasi pikiran. Salah satu contoh, ini contoh saja, milenial hari ini, generasi Z hari ini, para remaja hari ini, ABG hari ini lebih nyaman di luar rumah daripada di dalam rumah. Di sini ya apa enggak? Kira-kira kalau di warung kopi 12 jam kuat enggak? Kuat. Kira-kira kalau ngobrol sama bapak ibunya 2 jam kuat enggak? Kenapa? Kenapa? Penyebabnya apa? Apa? Bosan. Lu karo pacare ora bosan kok. Enggak ada urusan bosan. Ini menurut penelitian. Kapan-kapan jenengan bisa cek itu penelitian. Yang melakukan penelitian di Universitas Indonesia, UI. Menurut penelitian, remaja hari ini, milenial hari ini mengalami overdosis. Overdosis apa? Overdosis nasihat. Bukannya anak itu ditanya tentang apa yang kamu pikirkan, bukannya anak itu ditanya tentang apa yang kamu rasakan, bukannya anak ditanya tentang apa yang kamu jalankan, tapi setiap hari, setiap saat dibombardir nasihat. Apalagi banyak sekali orang tua yang semakin tua semakin menjengkelkan. Nasihatnya tiap hari sama terus, gak ada bedanya. Yang diceritain ya itu aja. Sekarang ini bukannya orang tua yang tahu perkembangannya anak, tetapi sebaliknya anak yang mengetahui perkembangannya orang. Benar nggak ini? Anak itu kalau minta apa-apa itu malah lebih tahu kondisinya orang tua. Oh, orang tua aku habis dapat arisan nih, makanya aku tak minta sepeda ini. Oh, orang tua aku ini lagi habis di PHK ini pasca COVID itu. Kayaknya dia itu tiap hari marah terus itu. Berarti dia lagi kere itu. Berarti aku tak usah minta apa. Bukannya orang tua yang mengetahui perkembangannya anak, tetapi sebaliknya anak yang mengetahui perkembangannya orang. Apalagi ditambah ketidaknyamanan di dalam rumah sama dengan tidak adanya rumah. Ketidaknyamanan di dalam rumah adalah sama dengan tidak adanya rumah. Dia tidak menemukan rumah besar kenyamanan yang dibangun bersama, tetapi setiap hari dia dicurigai, dia diatur, dia didikte. Dia tidak mempunyai kemerdekaan apapun, bahkan dalam berpikir dan berperasaan. Maka ini menjadi panggilan kita semua. Degradasi moral hari ini bukan hanya disebabkan oleh kenakalan remaja, tetapi juga karena kebodohan orang tua. Ini harus kita akui. Terbukti masjid itu, yang mau berangkat ke masjid itu hanya 2 golongan. Pertama, anak yang kecil banget. Kalau nggak gitu orang yang tua. Di sini gitu nggak? Ya, yang sholat ya tetap patekur.
Jumadi sama Solikin. Yang perempuan itu ya Rodiah, Maimunah sama Ngatemi itu. Selain itu tidak ada golongan lain. Tetapi anehnya kita ini semakin lama semakin bernafsu dalam membangun masjid tanpa memikirkan dampak masa depannya. Kira-kira kalau ada orang yang berani bangun masjid, harusnya harus berani mensejahterakan mas. Inilah yang terjadi, persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita semua ini. Karena kan tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Maka kita harus mengubah cara berpikir. Kita juga harus mengubah pola perilaku yang kita jalankan hari ini. Mana-mana yang sesuai dengan relevansi zaman dan kebutuhan zaman, itu yang harus dilakukan. Dan mana-mana yang tidak sesuai dengan relevansi dan kebutuhan zaman, itu harus segera ditinggalkan. Bila tidak, maka yang dikorbankan adalah generasi yang akan datang. Nah, jenengan semua ini masih bisa berkeyakinan barang siapa yang salatnya itu tertib maka rezekinya bakal lancar. Jenengan masih bisa berkeyakinan kayak gitu. Milenial gak bisa. Artinya apa? Artinya cara berpikir dan keyakinan hal ini tidak lalu kemudian bisa diwariskan oleh generasi yang akan datang. Korbannya apa? Generasi yang akan datang mempunyai keyakinan bahwasanya agama hanya sekedar dongeng belaka. Agama tidak sesuai dengan kenyataan zaman. Agama tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Dikarenakan apa? Dikarenakan pola asuh dan pola pendidikan sejak awal tidak dibekali oleh pancing, tapi selalu dibekali oleh ikan. Kalau kamu ingin mendidik orang, ini rumusnya para sesepuh, jangan beri dia ikan tapi berilah dia pancing. Dengan kamu memberi dia pancing, dia bisa mencari ikan sendiri. Tetapi jika kamu terus-menerus memberi ikan, dia tidak bisa mencari ikan, dikarenakan terlalu dimanjakan dan salah kelola. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dalam hal ini kita harus mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Mengedepankan akhlakul. Ini udah terlalu malam belum? Belum? Ini udah hampir 1 jam. Belum? Belum ngantuk? Belum capek? Jadi saya sendiri nih yang mulai ngantuk, mulai capek. Akhlak itu apa? Ini terakhir. Akhlak itu apa? Kira-kira akhlak itu apa terjemahnya? Akhlak itu adalah proporsional. Akhlak itu adalah perilaku yang terukur. Akhlak itu adalah perilaku yang mengedepankan asas kepantasan dan asas kebutuhan. Jadi akhlak sama adab itu beda, dua hal yang berbeda. Hari ini karena pemahaman kita ini yang agak kurang-kurang gimana gitu, itu dicampur adukkan. Ada kiai duduk di sini, santri dari sana itu sudah mulai ngesot, diarani akhlak mulia. Ada itu hubungannya. Ada kiai duduk di sini, santri dari sana itu mulai tiarap. Jalan tiarap itu akhlaknya jauh lebih mulia, nggak ada hubungannya. Akhlak itu adalah perilaku yang terukur. Perilaku yang terukur. Kalau orang mau beribadah, maka harus dengan cara beribadah. Tidak bisa beribadah dengan cara orang yang sedang bertransaksi atau orang yang sedang berbisnis. Tidak bisa kita ini beribadah
saya akan mulai hari ini akan menjalankan, akan mengamalkan sholat duha sampai 1000 hari supaya hutang saya ini lunas. Tidak bisa, itu orang yang beribadah tetapi dengan cara bisnis. Barang siapa yang melakukan ritual membaca ya Rahman ya Rahim 2000 kali dalam sehari, maka akan lunas hutangnya. Coba besok Senin sampean ke BRI sholat duha sama baca ya Rahman ya Rahim 2000 kali, kira-kira hutangnya lunas apa diusir sama satpam? Hutangnya lunas gak? Akal dasar manusia, logika dasar manusia mengatakan kalau ada orang itu hutang uang maka harus dibayar. Nggak bisa hutang uang terus bayar pakai sholat, itu nggak bisa. Nggak bisa ada orang itu hutangnya itu uang bayarnya pakai wiridan, itu nggak bisa. Nah, ini logika dasar kita. Jangan sampai keyakinan ini membunuh logika dan kecerdasan intelektual yang dibekali oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai. Kalau mau beribadah dengan caranya ibadah, bagaimana caranya ibadah? Lillahi Ta'ala, tidak mempunyai kepentingan apapun kecuali berkepentingan menyembah Gusti Allah. Ya udahlah, kalau memang mau sholat ya sholat, mau wiridan ya wiridan, mau puasa ya puasa. Ini aja apa ya lillahi ta'ala. Tapi kan sholat itu kalau nggak khusyuk nanti gimana? Khusyuk itu yang gimana sih? Dan sholat itu nggak bisa khusyuk, karena kalau setiap sholat itu telinga saya selalu dengar suara apa. Kalau nggak dengar ya berarti budak. Kalau saya sholat itu nanti pikiran saya itu kemana-mana. Yang lumrahnya pikiran itu ya buat mikir, otak itu ya buat mikir. Kalau otakmu nggak bisa buat mikir berarti kamu itu udah gila. Udahlah, gak usah berlebihan. Sholat itu gimana ya, jalankan itu sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tuntunannya, rukun-rukunnya nggak dilanggar, udah. Lu nanti kalau nggak sah gimana? Sah wis kok, ora enek wasite kok. Sah, pokoknya rukunnya nggak dilanggar, pokoknya klausa-klausanya nggak dilanggar. Lu nanti bacaannya gimana? Fatihah. Habis itu surat pendek apa? Fatihah lagi. Dan nanti kalau rukuk saya nggak tahu doanya, Fatihah lagi. Sujud nggak tahu doanya, Fatihah lagi. Yang penting kalau salam hadap kanan dulu. Jangan sampai hadap kiri. Udahlah, biasa-biasa sholat gitu aja. Itu terlibat dikritik sama kiai, Gus, sholatnya kok cepet banget ya? Sholat 4 rakaat, lakukan ayat kursi 11 kali itu. Nggak sampai 4 menit itu. Nggak sampai 4 menit. Kenapa Gus kok cepet sholatnya? Ya karena aku hafal. Mungkin ya, ini mungkin kemungkinan, aku nggak tahu pastinya. Orang yang sholatnya lama itu kayaknya udah hafal itu. Allahu Akbar, habis ini apa ya? Kayaknya kok gitu, kayaknya. Udahlah, apapun yang membuatmu bahagia dan membuatmu bisa tersenyum dan asik, jalankan asal gak melanggar aturan yang berlaku itu aja. Semudah itu beragama. Jangan lalu kemudian kita menciptakan birokrasi yang meribetkan kita dalam beragama. Maka kalau beribadah harus dengan cara ibadah. Gimana caranya? Lillahi ta'ala. Kalau mau kerja, kalau mau bisnis, ya harus dengan caranya bisnis. Harus dihitung tentang untung ruginya, harus dihitung tentang produknya bagaimana, marketingnya gimana, salesnya gimana, bagaimana cara kita menerapkan accounting, bagaimana cara kita menerapkan target sales, bagaimana cara kita ini menetapkan variable cost, bagaimana cara kita menerapkan fixed cost, bagaimana cara kita bisa mensustainkan itu bisnis sehingga pasarnya ini nggak melempem. Ini paham nggak ajak ngomong bisnis ini?
Dlongap. Jere wong Batam cedhak Singapura kuwi dlongap. Apa? Vegetarian bisnis. Malah vegetarian mau diarani wedhus. Kalau berbisnis ya dengan caranya bisnis. Jangan pakai caranya orang beribadah. Ada orang jualan motor. Jualan apa? Motor dua. Yang satu disedekahkan ke orang, yang satu dijual. Kenapa, Pak? Kok kamu kasih ke orang? Kok kamu sedekahkan ke orang? Katanya kiai itu, barang siapa yang bersedekah satu maka akan diganti 10 oleh Allah Ta'ala. Artinya bulan depan motorku ada 11. Kira-kira 11 apa tetap satu? Jadi 11 apa satu? Makanya harus dengan cara bisnis. Dikelola itu bisnis sebagaimana mestinya, sebagaimana kebutuhannya. Jangan sampai ini nanti dibolak-balik. Kalau bisnis, ya semua rezeki itu kan yang mengatur Allah Ta'ala. Tapi lagi baca terus berharap utangnya tidak lunas. Nah ini adalah orang yang tidak proporsional dalam menjalani kehidupan. Kalau berpolitik harus dengan cara politik. Kenapa banyak orang yang sudah menjabat lalu kemudian korupsi? Dikarenakan modal politiknya itu besar. Gaji 10 juta sampai 15 juta, modal politiknya 2 miliar. Kenapa modal politiknya besar? Dikarenakan kalian semua kalau tidak dikasih uang gak mau nyoblos. Karena pemimpin itu lahir dari rahimnya rakyat. Kalau rakyatnya bagus, pemimpinnya bakal. Kalau rakyatnya ini geragas, kalau rakyatnya ini serakah, maka pemimpinnya ya bakal ya berkedapur kabeh. Maka dari itu kita ini tidak boleh memilih pemimpin berdasarkan amplop. Kita nggak boleh tangannya ini gratil. Kita ini nggak boleh otaknya jadi otak kalkulator, apapun dikuruskan dengan uang, nggak boleh. Kita harus memilih pemimpin yang kita yakini sebagai orang yang bisa mewakili aspirasi kepentingan kelompoknya. Kepentingannya sendiri nggak apa-apa, kepentingan jamiahnya nggak apa-apa. Apapun itu harus dipilih berdasarkan kemampuan dan track record. Saya tidak sedang berkampanye, tapi ini berbicara tentang demokrasi. Demokrasi ini rusak dikarenakan mental dari bawah ini sudah rusak. Pejabat belum dilantik jadi pejabat, rakyatnya udah korupsi. Kalau ada pejabat ketangkep KPK kita maki-maki. Emang dasar pejabat itu koruptor. Tapi kalau kita nggak dikasih uang waktu pemilu yang nggak mau berangkat ke TPS, ini kan jadi persoalan. Maka dari itu dibutuhkanlah ini mental yang bagus, karakter yang bagus. Jangan sampai akidah kita, prinsip kita, takaran kehidupan kita dalam berkepri kemanusiaan dan berperi keadilan dapat dibeli oleh uang. Kalau sampai semua ini cuma dikasih 100.000, diberi berapa? 100.000. Pejabat itu 5 tahun satu periode, artinya dalam setahun cuma dibayar 20.000. Hina sekali itu lebih rendah daripada budak itu. Maka kita harus menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak dapat didikte oleh uang. Nah ini ketika mental dari bawah ini sudah bagus, kesadaran, karakter, dan rasionalitasnya sudah bagus, dari atas ini juga mental dan karakternya bagus, lalu kemudian di tengah-tengah terdapat kesejahteraan dan juga keadilan. Kenapa? Karena berdemokrasinya tidak berdasarkan uang, tetapi berdasarkan pilihan
hati nuraninya sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Semoga kita semua ini diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, diberi ketetapan iman, diberi cerahnya hati, diberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah.